Ditemukannya dua jasad WNA asal Singapura serta satu jasad pendaki WNI, operasi SAR di Gunung Dukono resmi dihentikan dan dilanjutkan dengan proses identifikasi. Lalu bagaimana perkembangan dari proses identifikasi? Kita akan menanyakan langsung kepada Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun. Selamat siang Pak Wakapolda. Pak, bisa adakah informasi terkini dari proses identifikasi selain tadi ditemukan rahang dari kerangka jenazah di Gunung Dukono? Seperti apa Pak perkembangannya sejauh ini Pak? Yang ini bermula dari adopsi besar Gunung Dukono pada tanggal 8 Mei 2026 pada hari Jumat, di mana sekitar pukul 7.41 telah terjadi erupsi besar yang menghasilkan debu vulkanik dan material vulkanik kurang lebih 10 km ke atas dan mengakibatkan korban 3 orang, sementara 17 orang berhasil kita selamatkan. Sebagian besar adalah juga warga negara Singapura, di mana hari ini kita telah melakukan DVI sudah melakukan identifikasi, di mana ini merupakan standar prosedur bagaimana di dalam scientific identification kami harus melakukannya. Dan 3 orang yang meninggal, satu benar ya, yaitu Angel, saudara Angel sudah berhasil mengidentifikasi dengan cepat karena jasadnya cukup utuh, sedangkan untuk yang dua yang dimati dan kami mulai itu ini masih di dalam proses karena kami bisa melakukan proses identifikasinya melalui atau gigi yang ada. Sehingga pada hari ini tim DPI setelah berupaya ini memutuskan bahwa dan berkonsultasi dengan beberapa dokter-dokter forensik memutuskan bahwa kita tetap harus melakukan tes DNA. Karena itu pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan bahwa tes DNA akan kita lakukan untuk memastikan identitas daripada kedua korban ini. Ya, terkait dengan tes DNA, pastinya kita membutuhkan data ataupun hasil DNA dari pihak keluarga korban. Sejauh ini seperti apa Pak? Kendalanya seperti apa dan membutuhkan proses berapa lama Pak? Ya, untuk keluarga dari salah satu korban ini sudah ada di di Tobelo bersama dengan kami, ada di Maluku Utara ini, dan kami masih mengupayakan untuk satu lagi keluarga korban untuk mengambil sampel DNA-nya yang akan kami teruskan nanti ke Jakarta dan kurang lebih memakan waktu 2 minggu. Dengan waktu 2 minggu seperti itu, ada koordinasi dengan pihak lain Pak, selain dari pihak Polres Halmahera Utara, tim DVI maupun mungkin dari RSUD sendiri Pak? Ya, baik, pada awal ini kami berkoordinasi tentunya dengan Puskesmas Mabespori, di mana di sana ada tim yang akan menangani proses DNA ini, karena yang kami akan kirimkan nanti adalah menurut tim DPI kami bahwa kita akan segera kirimkan baik itu sampel rahang dan susunan giginya dan demikian juga tulang yang kita bisa jadikan sampel DNA yang masih memenuhi persyaratan untuk itu. Sementara ini untuk kelengkapan alat pemeriksaan tenaga medis di RSUD Tobelo apakah cukup memadai Pak untuk melakukan identifikasi terhadap korban Pak? Ya, sangat memadai, khususnya terkait dengan kemampuan sumber daya manusianya. Ya, kebetulan di rumah sakit Tobelo sendiri ada seorang dokter yang memang ketua dari himpunan dokter gigi di Maluku Utara, yang juga kapabel dan juga punya basic forensik, sehingga kami sangat terbantu sekali di DPI ini dengan bekerja sama dengan rumah sakit Tobelo, mungkin juga dengan kelengkapannya. Jadi kami pikir sangat memadai.
Ya, Pak, ini terkait dengan kondisi Gunung Dukono ya Pak. Tadi pagi masih tercatat adanya erupsi dengan kolom letusan teramati kurang lebih dari 2.000 meter dari atas puncak gunung. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana, warga dan menghindari adanya pendakian lagi, sampai berapa lama Pak ini akan proses clearance di daerah itu Pak? Ya, semenjak tanggal 7 Mei kemarin, dari PP, PPMBG sudah mengeluarkan peringatan untuk Gunung Dukono ini memasuki level 2. Dalam arti ketika memasuki level 2 ini, maka kami tidak mengizinkan untuk pendakian. Dari Polres, dari PPMBG dan pihak-pihak terkait itu sudah membuat larangan pendakian. Namun demikian, dari pemandu maupun tim yang 20 orang kemarin yang terjebak di dalam abu vulkanik maupun material vulkanik yang meletus ya, yang cukup besar, yang mencapai 10 km, dan ini termasuk terbesar sepanjang gunung ini aktif, karena gunung ini mulai aktif sejak tahun 1933 dan terus berfluktuasi, dan hari ini menurun 2 km. Namun demikian tetap kami tidak mengizinkan untuk gunung ini didaki karena statusnya tetap masih di level 2. Sewaktu-waktu bisa meletus lebih besar, dan kami juga punya pos pemantauan di mana bisa melihat dari sana keaktifan gunung ini. Dan termasuk juga para pendaki yang 20 kemarin itu seharusnya juga berhenti dulu di pos pemantauan itu untuk bertanya kepada petugas-petugas yang ada, tapi mereka tidak melakukan itu, sehingga akhirnya terjadilah yang tidak kita harapkan. Ya Pak Wakapolda, ini terkait dengan pemeriksaan terhadap terduga pelaku pelanggaran, kalau kita melihat adalah ilegal ya pendakian di sana karena memang sudah dalam status waspada Gunung Dukono. Sejauh ini sudah berapa banyak Pak yang diperiksa karena ini melibatkan korban meninggal dunia dan ada pelanggaran terhadap proses pendakian gunung tersebut Pak? Ya, langsung ditangani oleh Polres, saya persilakan Pak Kapolres. Baik, terima kasih. Setelah terjadinya kejadian di Gunung Dukono, dari Satreskrim Polres Sumatera Utara langsung mengamankan terduga pelaku, dan kami lakukan pemeriksaan. Sudah ada 7 saksi yang kami periksa, dan status daripada kasus ini masih dalam penyelidikan. Jadi status daripada yang kami periksa masih dalam saksi, dan dalam minggu ini kami akan melakukan gelar perkara untuk naiknya ke penyidikan, di mana di dalam gelar itu akan ditentukan pasal-pasal apa saja yang dapat disangkakan kepada terduga pelaku. Demikian. Iya, Pak Kapolres mungkin bisa sedikit memberikan kronologi seperti apa peran terduga pelaku tersebut Pak, karena memang ini kan gunungnya adalah dalam status waspada. Seperti apa mereka bisa membuka open trip untuk pendakian Gunung Dukono seperti itu Pak? Bisa Anda jelaskan Pak? Baik, dari hasil pemeriksaan bahwa dari terduga pelaku ini membuka open trip di medsos, jadi sehingga siapa yang melihat dan akan mendaftar langsung menghubungi yang bersangkutan. Nanti dikumpulkan menjadi satu tim oleh yang bersangkutan, baru setelah sudah terkumpul jadi satu tim, mereka berangkat ke 3 gunung. Jadi di sini ada 3 gunung yang menjadi open trip, Gunung Gamonora, Gunung Ibu, dan terakhir Gunung Dukono. Di mana kalau Gunung Dukono ini statusnya sudah level 2, jadi tidak boleh ada kegiatan apapun dalam radius 4 km. Di situ terduga pelaku sudah melakukan pelanggaran dan juga kejahatan, di mana terduga pelaku juga tidak memiliki sertifikasi di bidang pencarian dan pertolongan. Di mana kalau di dalam undang-undang tentang pencarian dan pertolongan ada di situ dicatat penyedia jasa pariwisata yang mengandung berisiko keamanan dan keselamatan harus memiliki sertifikasi di bidang pencarian dan pertolongan. Demikian. Baik, Pak Kapolres terakhir sedikit ini ada himbauan tidak Pak untuk para
pelaku usaha yang memberikan jasa pariwisata, mendaki gunung, menikmati keindahan alam di Halmahera Utara. Seperti apa? Mungkin Bapak Wakapolda terakhir bisa memberikan himbauan terkait hal ini, Pak? Ya, baik, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada pihak-pihak khususnya dari komunitas pendaki dan juga fasilitasi untuk pendakian untuk tetap mengikuti aturan yang ada, khususnya ketika sudah memasuki level berbahaya. Seperti yang sudah ditekankan semenjak 17 April, sudah diperingati bahwa Gunung Dukono memasuki level 2. Ketika masuk ke level 2, ketika kita mengikuti ketentuan itu, maka kami percaya itu akan aman. Tapi ketika ini coba-coba, kita tidak ada yang pernah tahu alam ini berfluktuasi kapan, khususnya hal yang besar. Karena kemarin bebatuan yang jatuh atau batu-batu vulkanis yang jatuh itu bisa meter. Inilah juga yang menimpa rekan-rekan kita khususnya dari warga negara Singapura dengan panasnya sekitar 700 derajat lebih. Ini merupakan kesaksian juga dari saudara Reza yang memandu wisata yang saat ini sedang didalami oleh Polres. Baik, terima kasih Bapak Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun dan juga Bapak Kapolres Halmahera Utara KBP Erikson Pasaribu. Terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya. Salam sehat selalu, Pak.